Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saratul Jannah, NIM E 2019-2099, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah 3, Yayan Jember. Kali ini saya akan menanggapi video materi yang telah diberikan oleh Bapak Wadud selaku dosen pembimbing ekonomi makro Islam, yaitu tentang pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Apa sih pengangguran itu? Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja dengan rentan umur 15-64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran ini, seperti besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja yang ada, rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, resesi ekonomi, pemanfaatan tenaga kerja antar daerah yang tidak seimbang, dan kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Ada beberapa jenis pengangguran. Yang pertama, berdasarkan faktor penyebabnya, dibagi menjadi pengangguran musiman atau pengangguran yang terjadi akibat pergantian atau perubahan musim, pengangguran siklis atau pengangguran yang terjadi akibat krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, pengangguran deasioner atau pengangguran yang terjadi akibat jumlah tenaga kerja lebih tinggi dari lowongan yang tersedia, pengangguran voluntari atau pengangguran yang terjadi akibat orang memilih tidak bekerja padahal masih mampu untuk bekerja, pengangguran struktural atau pengangguran yang terjadi akibat perubahan struktur ekonomi suatu negara, pengangguran teknologi, pengangguran yang terjadi akibat kemajuan teknologi sehingga tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin, dan pengangguran friksioner atau pengangguran yang terjadi akibat perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran yang tersedia. Yang kedua adalah berdasarkan lama waktu bekerja, dibagi menjadi pengangguran terbuka atau open unemployment, yaitu situasi di mana orang sama sekali tidak bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan, bisa disebabkan oleh tidak adanya lapangan kerja, ketidakcocokan antara kesempatan kerja dan latar belakang pendidikan, dan tidak mau bekerja. Selanjutnya adalah setengah menganggur atau underemployment, yaitu situasi di mana orang bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan, diukur dari curahan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh. Contohnya, orang yang bekerja sebagai tenaga kerja lepas atau freelance, di mana tidak ada kepastian mengerjakan pada waktu tertentu. Selanjutnya adalah pengangguran terselubung atau disguised unemployment, terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Kondisi ini disebabkan adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan bakat dan kemampuan dari tenaga kerja. Dampaknya, tidak kecocokan ini tentu akan berpengaruh pada produktivitas kerja dan penghasilan yang rendah. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi pengangguran ini. Yang pertama adalah perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya yang mana melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Yang kedua adalah mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota-kota besar. Yang ketiga adalah penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. Yang keempat adalah memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. Yang kelima adalah pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana atau KB. Yang keenam, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama antara perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Dari sudut pandang Islam, pengangguran bukanlah tanggung jawab mutlak dari pemerintah, karena hal ini termasuk tanggung jawab berbagai pihak termasuk umat Islam. Menurut Qardawi, pengangguran terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah pengangguran jabariyah, yaitu menganggur karena tidak ada pilihan lain sebab tidak mempunyai keterampilan. Dan yang kedua adalah pengangguran khiariyah atau orang yang memilih menganggur dan bergantung kepada orang lain padahal dia mempunyai keterampilan. Islam sangat melarang seorang muslim untuk menganggur dan sangat menganjurkan untuk bekerja, baik untuk kebajikan kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Karena hal ini dapat menyebabkan manusia berada pada zona kemiskinan, sedangkan kemiskinan itu sendiri akan mendekatkan kita pada kekufuran. Perintah untuk bekerja banyak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis. Salah satunya terdapat dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya adalah, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dari ayat tersebut jelas menyebutkan bahwa kita diperintahkan untuk bekerja. Namun, bekerja bukan sekadar upaya untuk mendapatkan rezeki, tetapi juga sebagai ibadah seorang hamba kepada Allah, menuju sukses di akhirat kelak. Dan segala sesuatu harus diniatkan pada kebaikan, agar mendapatkan hasil yang baik pula. Tingkat pengangguran di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim relatif tinggi, contohnya Indonesia. Masalah pengangguran merupakan salah satu isu ekonomi yang dibahas oleh para pakar yang perlu dicari solusi penyelesaiannya. Terjadinya pengangguran ini diakibatkan oleh terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang ada menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencaharian. M. Umar Capra, salah satu intelektual muslim kontemporer yang banyak menulis dalam bidang ekonomi Islam, menurutnya pengangguran dapat diatasi dengan beberapa langkah. Yang pertama adalah mendorong berkembangnya industri kecil dan mikro atau IKM oleh pemerintah. Kedua, dengan tindakan-tindakan esensial yang dapat memberdayakan para pelaku IKM. Ketiga, pengaktifan zakat secara maksimal. Keempat adalah mobilisasi tabungan, yaitu dengan mudharabah dan musyarakah melalui lembaga-lembaga perekonomian umat maupun lembaga keuangan syariah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.